Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran geografi mengenai pemanasan global sebagai penyebab perubahan iklim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menguraikan pengertian perubahan iklim sebagai fenomena global. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan proses terjadinya globalisasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor penyebab dan proses terjadinya globalisasi. Nah, kita langsung saja ke materi. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya, sebenarnya kalian semua pernah gak sih mendengar pemanasan global? Atau apa itu pemanasan global? Bagaimana proses terjadinya? Dan sebenarnya apa sih hubungannya dengan perubahan iklim? Di sini, Ibu akan membahasnya. Kita mulai dari pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menangkap panas dari sinar matahari yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Nah, akumulasi dari gas-gas tersebut berkumpul di atmosfer terutama berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, sehingga mengakibatkan peningkatan efek rumah kaca dan peningkatan suhu global. Nah, kita lanjut ke proses pemanasan global. Yang pertama ada peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, yakni kalau misalnya anak-anakku pernah menggunakan kendaraan seperti mobil ataupun motor, itu kan menggunakan bahan bakar. Nah, ternyata energi-energi tersebut termasuk menyumbang ke dalam emisi gas rumah kaca. Nah, selain dari pembakaran fosil tersebut, ada juga pembakaran batu bara, selanjutnya minyak bumi dan gas alam untuk energi, industri, transportasi, dan pertanian juga ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen. Emisi ini kemudian menumpuk di atmosfer seperti selimut yang menangkap panas matahari dan pantulannya dari permukaan bumi sehingga mencegah keluar ke angkasa. Selanjutnya, ada peningkatan konsentrasi gas. Setelah tadi adanya aktivitas manusia yang membuat gas-gas tersebut berkumpul menjadi emisi, proses selanjutnya adalah peningkatan konsentrasi gas, di mana gas-gas rumah kaca tadi yang dilepaskan ke atmosfer mengakumulasi atau berkumpul dan meningkatkan konsentrasinya dari waktu ke waktu. Hal ini itu meningkatkan efek rumah kaca alami dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Setelah peningkatan konsentrasi gas tersebut, selanjutnya ada pemanasan permukaan bumi. Gas-gas rumah kaca yang menyerap dan memancarkan panas ke atmosfer ini menyebabkan pemanasan permukaan bumi secara bertahap. Pasti anak-anak sekalian pernah mendengar kasus-kasus seperti uh, suhu di permukaan bumi itu semakin panas dari tahun ke tahun. Nah, ini itu karena adanya pemanasan permukaan bumi yang secara bertahap. Ini mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata global dan juga suhu rata-rata permukaan bumi. Setelah itu, terjadinya perubahan dan siklus alami. Peningkatan suhu global dapat memicu perubahan dalam siklus alami, seperti misalnya pencairan es di kutub utara dan selatan, peningkatan penguapan air dari lautan, dan perubahan pola cuaca. Yang biasanya itu meningkatkan volume air dan juga volume air di lautan. Nah, dari teman-teman semua dapat dari anak-anak semua dapat diperlihatkan ya. Di sini ada salah satu proses yang tadi Ibu jelaskan. Ada
penggundulan hutan, setelah itu juga ada CFC atau salah satu, gas yang yang memantulkan panas dari matahari, ada juga mesin dan bahan bakar lainnya, setelah juga ada aktivitas industri, yang mana nantinya radiasinya diserap oleh gas-gas rumah kaca dan justru nanti akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi yang menjadikan suhu di permukaan bumi itu menjadi semakin panas. Nah, Ibu ada pertanyaan nih untuk kalian. Sebenarnya faktor penyebab pemanasan global itu apa saja? Terkecuali ada A. Aktivitas industri, B. Penebangan hutan ilegal, C. Reboisasi, dan D. Efek gas rumah kaca. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Kita lihat. Betul sekali, ada di C, yaitu reboisasi, di mana itu adalah kebalikan dari penebangan hutan secara ilegal, yang di mana justru reboisasi itu dapat mengurangi efek gas rumah kaca atau pemanasan global itu sendiri. Nah, kita lanjut ke faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama, ada karbon dioksida atau CO2. Pasti anak-anak sekalian pernah mendengar istilah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah gas rumah kaca yang paling umum dan yang paling banyak di atmosfer. Gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, serta aktivitas industri seperti pembakaran hutan dan perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya ada metana. Metana ini merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida, tetapi jumlahnya lebih sedikit di atmosfer. Gas ini dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti produksi dan transportasi gas alam, produksi peternakan, dan pembuangan sampah organik. Selanjutnya ada nitrogen oksida atau N2O, atau juga dikenal sebagai gas cair, adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan pupuk sintetis dalam pertanian juga merupakan sumber utama dari emisi nitrogen oksida ini. Yang selanjutnya ada uap air atau H2O. Uap air merupakan gas rumah kaca yang paling melimpah di atmosfer. Meskipun bukan merupakan gas yang dihasilkan secara langsung oleh manusia, tetapi aktivitas manusia dapat mempengaruhi kadar uap air di atmosfer melalui perubahan penggunaan lahan, polusi udara, dan juga aktivitas industri. Selanjutnya, ada faktor penyebab lainnya, yaitu ada gas-gas yang lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gas-gas lainnya di sini? Gas-gas lainnya di sini merupakan gas rumah kaca yang terjadi dalam jumlah yang kecil tetapi memiliki potensi pemanasan yang signifikan, seperti ozon, karbon monoksida, dan HFC yang digunakan dalam refrigerasi dan pendinginan. Nah, pasti anak-anak sekalian apabila sedang beraktivitas gitu ya di dalam ruangan, ada yang pernah menggunakan AC. Nah, HFC ini berada di dalam AC, sehingga apabila penggunaannya itu banyak, maka gas-gas tersebut akan terakumulasi dan menjadi emisi, sehingga juga menyebabkan ke dalam perubahan iklim. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Di sini Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Gas-gas ini menahan panas matahari sehingga memperkuat efek rumah kaca dan menaikkan suhu bumi. Akibatnya terjadi perubahan iklim global seperti pencairan es, naiknya permukaan laut, serta cuaca ekstrim yang mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.